Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep tumis cumi asin tahu cabai hijau. Ini rasanya mantap banget. Nanti saya juga akan kasih tahu tipsnya agar cumi asin ini rasa asinnya berkurang. Ini semua bumbunya cukup diiris-iris aja, jadi sangat simple dan praktis ya. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana cara masaknya, simak terus video ini sampai selesai. Oke, langsung aja. Di sini saya akan potong-potong 3 kotak tahu. Ini saya potongnya besar-besar seperti ini. Kalau kalian mau pakai lebih banyak juga nggak apa-apa, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian kita lanjut potong-potong bawang merah dan bawang putih. Di sini saya pakai 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Semuanya diiris-iris tipis seperti ini sampai selesai. Selanjutnya saya juga akan potong-potong cabai hijau keriting. Ini saya pakai sekitar 1 genggam ya, atau sesuaikan dengan selera. Dan saya juga akan tambahkan 3 buah cabai rawit biar makin mantap pedasnya. Lalu tambahkan juga 2 potong lengkuas, digeprek aja seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak, kemudian masukkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Ini digoreng sampai setengah matang atau setengah kering. Bolak-balik agar matangnya merata. Dan seperti ini udah cukup. Sekarang kita tiriskan tahunya. Nah, ini minyaknya udah saya kurangin ya. Langsung aja ini kita buat menumis bawang putih dan bawang merah, serta masukkan juga lengkuasnya, ditumis sampai harum. Kalau udah layu dan harum, masukkan cabai hijau dan cabai rawitnya yang udah dipotong-potong. Ini ditumis juga sampai layu. Setelah semua bumbunya layu, sekarang masukkan cumi asin. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Ini udah saya rebus kurang lebih 10 menit dan saya bilas ya, biar asinnya itu berkurang. Kalian juga bisa dengan cara merendamnya kurang lebih 15 menit dengan air panas gitu ya, terus dibilas. Nah, ini diaduk-aduk agar bumbunya tercampur dengan cuminya. Lalu tambahkan sedikit air dan masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk serta 1 sendok teh gula pasir dan sekitar 1 sendok makan atau 2 sendok makan kecap manis ya. Saya nggak menambahkan garam lagi ya, karena ini kan kita pakai cumi asin. Kemudian ini diaduk-aduk, lalu tumis sampai airnya itu menyusut. Nah, kalau airnya udah menyusut seperti ini, masukkan tahu yang udah kita goreng tadi. Aduk-aduk dan biarkan bumbunya itu meresap. Nah, kalau kuahnya udah menyusut seperti ini udah mateng ya. Sekarang ini bisa kita angkat dan kita sajikan. Tuangkan
tumis cumi asin tahu cabai hijaunya ke dalam piring seperti ini. Ini dari aromanya udah menggoda banget, pengen buru-buru ambil nasi hangat ya. Nanti kita cobain gimana rasanya. Nah, ini dia tumis cumi asin tahu cabai hijaunya udah mateng. Dari warnanya ini udah menarik banget ya, menggoda. Ini dimakan pakai nasi hangat pastinya mantep banget. Dan ini kita pakai cabai hijau keritingnya cukup banyak, jadi ini cabainya di mana-mana. Di video kali ini saya mau berbagi resep oseng ati ampela lombok hijau atau cabai hijau. Ini rasanya benar-benar mantap, bikin selera makan tuh nambah. Cocok banget dijadikan ide menu masakan sehari-hari ya. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana cara masaknya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Oke, langsung aja. Di sini saya siapkan kurang lebih 5 siung bawang merah dan juga 2 siung bawang putih. Ini semuanya diiris tipis-tipis. Selanjutnya saya pakai 4 buah cabai hijau besar. Ini dipotong-potong serong seperti ini. Kalau kalian nggak ada cabai hijau besar, pakai cabai keriting yang warna hijau juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya agar warnanya itu lebih cantik, di sini mau saya kasih cabai keriting merah biar nanti ada warna merah-merahnya ya. Dan agar pedas, ini saya tambahkan juga 5 buah cabai rawit ya. Kalau kalian mau lebih pedas, ini boleh ditambahin lagi cabai rawitnya. Sesuaikan dengan selera aja. Lalu di sini saya mau pakai juga 1 buah tomat. Ini dipotongnya besar aja seperti ini. Nah, untuk bumbu lainnya di sini saya pakai 2 lembar daun salam dan 2 iris lengkuas ya. Dan ini ati ampela yang sudah saya rebus menggunakan sedikit garam dan juga bawang putih yang saya geprek serta jahe geprek juga ya. Ini udah saya potong-potong. Oke, sekarang lanjut kita masak aja. Siapkan wajan atau teflon, kemudian masukkan ati ampela yang sudah kita rebus. Ini mau saya goreng sebentar biar tekstur di bagian luarnya itu lebih sedikit kering ya, jadi nggak hancur nanti waktu kita masak. Ini digorengnya sampai setengah matang aja, nggak usah sampai kering, jadi cukup setengah kering ya. Oh ya, ini saya tutup ya, biar ati ampelanya itu minyaknya nggak meletus-meletus kemana-mana, nyiprat-nyiprat ya. Ini sebentar aja, cukup sampai seperti ini, setengah kering. Nah, kalau udah, ini kita tiriskan. Lanjut, sekarang mau kita tumis bumbunya. Masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris tadi. Nah, masukkan juga lengkuas dan daun salamnya. Dimasak sampai layu dan harum. Kalau sudah setengah layu kemudian sudah harum, kita masukkan aja cabenya semuanya ya. Kemudian diaduk-aduk. Ini ditumis sampai cabenya juga setengah layu ya. Selanjutnya saya mau tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ini diaduk. Tumis sebentar.
Selanjutnya masukkan ati ampela yang sudah kita goreng tadi. Lalu diaduk-aduk sampai semua bumbu dan ampelanya itu tercampur ya. Dan kita tambahkan sedikit air agar nanti bumbunya itu bisa meresap ke ampelanya. Lalu tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya. Di sini saya pakai setengah sendok teh garam. Kemudian saya pakai sekitar 1 sendok teh gula pasir ya. Dan saya tambahkan juga kecap manis. Kurang lebih 2-3 sendok makan. Lalu ini diaduk. Oh ya, kalau kalian mau, ini boleh kalian tambahkan juga penyedap rasa atau kaldu bubuk ya. Nah, ini saya nggak pakai karena tadi kita udah pakai saus tiram, jadi menurut saya udah cukup. Ini dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya juga sedikit menyusut ya. Nah, ini ati ampelanya sudah meresap bumbunya, udah mateng. Kita masukkan aja tomat, ini dimasukkan yang terakhir ya, biar tetap masih fresh, nggak hancur. Kalau dimasukkan di awal nanti tomatnya itu bakalan lembek dan hancur gitu. Saya sengaja masukkan di terakhir 1 menit sebelum saya angkat. Oke, ini udah cukup ya. Tomatnya juga udah layu, jangan sampai terlalu lembek, biarkan seperti ini aja. Ini udah cukup. Sekarang ini siap kita sajikan. Langsung aja kita sajikan ati ampelanya. Kita tuangkan semuanya ke piring saji. Ini benar-benar dari aromanya tuh menggugah selera banget. Ini dia oseng ati ampela lombok hijaunya sudah mateng. Kelihatan ya. Ini oseng ati ampelanya benar-benar menggoda, menggugah selera. Dari tampilannya ini cabenya banyak ya. Dimakan pakai nasi hangat ini pastinya enak banget. Nah, buat kalian yang bingung mau masak apa, cobain bikin oseng ati ampela seperti ini. Biar nggak bosan. Di video kali ini saya mau berbagi resep olahan terong. Kali ini terongnya nggak dibaladoin ya. Nah, ini dimasak tumis teri terong. Wah, mantep banget. Ini rasanya enak pol. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih cara masaknya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah siapkan 1 buah terong. Ini ukurannya jumbo ya, tapi ini nggak tua, terongnya masih tetap muda. Kemudian potong-potong terongnya menjadi ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah saat dipotong-potong. Karena ini ukuran terongnya besar ya, jadi saya potong-potongnya jadi banyak bagiannya seperti ini. Saya potongnya kecil-kecil ya. Ini sesuai selera aja, mau dipotong agak besar juga nggak apa-apa. Kali ini saya potongnya agak kecilan seperti ini. Potong-potong terongnya sampai selesai, lalu sisihkan di dalam mangkok atau baskom. Selanjutnya, siapkan bawang merah dan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung bawang putih dan sekitar 6 siung bawang merah. Diiris-iris tipis seperti ini. Nah, kalau udah selesai, ini disisihkan dulu. Kemudian lanjut kita potong-potong cabenya. Ini sesuai selera aja ya, untuk banyaknya seberapa. Ini saya pakai cabai merah keriting, cabai hijau keriting, dan ada cabai rawitnya juga. Kalau suka pedas kalian boleh pakai cabai rawitnya yang banyak ya teman-teman. Ini kenapa saya pakai cabenya warna-warni itu biar warnanya nanti tumis terong terinya itu cantik ya. Oh ya, di sini saya juga siapkan 50 gram teri Medan.
Langsung aja kita masak. Kita akan goreng dulu terongnya ya. Jadi ini saya pakai minyaknya agak banyak untuk menggoreng si terongnya. Masukkan semua terongnya ke dalam wajan. Ini nggak harus sampai terendam, nggak apa-apa. Nah ini diaduk-aduk ya biar merata matangnya. Kemudian didiamkan, goreng sampai warna terongnya itu kecoklatan. Nah ini kalau terongnya udah menyusut, kelihatan ya ini minyaknya itu nggak terserap di dalam terong, jadi ini kembali lagi minyaknya turun ya. Oke, ini sebentar lagi kita goreng sampai agak kecoklatan. Ini udah cukup, sekarang ini mau saya tiriskan dulu. Oke, sisihkan dulu terongnya sambil ditiriskan ya agar minyaknya turun. Selanjutnya saya akan goreng terinya. Ini minyaknya sudah saya kurangin ya. Nah ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan. Oke, ini udah cukup, kita tiriskan dulu. Lanjut, sisa minyaknya nih kita pakai buat menumis bumbunya. Ini saya pakai minyaknya benar-benar sedikit ya, karena di terongnya itu udah mengandung banyak minyak. Jadi pakai minyak untuk menumis bumbunya saya sengaja sedikit banget. Tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu. Selanjutnya masukkan cabenya. Tumis kembali sebentar. Selanjutnya saya akan tambahkan sedikit banget air. Jadi ini saya pakainya benar-benar sedikit. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian kaldu bubuknya setengah sendok teh, dan gula pasirnya juga 1 sendok teh. Udah itu aja ya teman-teman, bumbunya sangat simple. Kemudian diaduk-aduk dan biarkan airnya ini mengering kembali. Nah kalau udah menyusut, mengering kembali airnya, kita langsung masukin aja terong dan juga ikan terinya ya. Aduk-aduk sampai merata. Biarkan bumbunya meresap ke dalam terong. Kalian ini boleh sambil cek rasa ya, kalau misalkan kurang asin bisa ditambahkan garam. Nah ini udah pas. Dimasaknya sebentar banget ya ini, karena semua bahannya juga udah mateng. Langsung aja ini kita angkat. Dan ini dia tumis terong terinya udah jadi. Ini dari penampilannya menarik banget, menggoda banget ya. Aromanya juga enak banget. Ini cabenya kelihatan warna-warni, menambah penampilan dari tumis terongnya itu cantik ya. Dan ini tumis terong terinya juga nggak berminyak banget ya. Ini kering, kalian bisa lihat sendiri. Yang pasti ini rasanya enak banget. Kalian wajib coba ya. Di video kali ini saya mau berbagi resep ide masakan sehari-hari. Nah ini dia pokcoy siram tempe. Ini menu yang sangat simpel dan sederhana, tapi rasanya ini enak banget, dijamin nagihin. Rasanya yang pedas, manis, dan gurih. Pokoknya ini cocok banget dijadikan menu sehari-hari. Buat kalian yang lagi bingung mau masak apa, cobain masak ini aja ya. Nah untuk kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Oke, siapkan tempe. Di sini saya pakai sepertiga papan. Kemudian ini dipotong-potong dadu ya. Nah kurang lebih untuk besarnya segini aja ya teman-teman, jangan terlalu besar potongannya, karena nanti ini kan tempenya mau kita siramkan ke pokcoy, jadi kalau terlalu besar nanti kurang bagus. Oke, potong-potong tempenya sampai semuanya selesai.
Sekarang kita sisihkan dulu tempe yang sudah kita potong-potong. Siapkan 2 siung bawang putih, kemudian ini digeprek. Kemudian potong-potong atau cincang seperti ini. Selanjutnya saya pakai setengah buah bawang bombay, kemudian ini dipotong-potong. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita sisihkan dulu bawangnya. Kemudian ambil 5 buah cabai rawit dan potong-potong. Oke, ini udah selesai. Sekarang ini siap kita tumis. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tuangkan minyak goreng secukupnya. Kemudian masukkan bawang putih dan juga bawang bombay yang sudah diiris. Kemudian ini ditumis sampai aromanya wangi. Setelah aromanya wangi dan layu, masukkan cabai rawitnya. Tumis sebentar sampai cabainya juga layu. Kemudian masukkan 2 sendok makan udang rebon. Nah, ini nanti tumisan tempenya jadi rasanya enak, gurih dan juga wangi. Jadi menurut saya wajib ya pakai udang rebon ini. Selanjutnya kita masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, ini kelihatan ya potongan tempenya itu kecil-kecil. Ini sengaja karena nanti kan ini untuk siraman pokcoy. Jadi kalau potongannya besar-besar itu kurang bagus. Setelah itu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih sekitar 200 ml ya. Lalu beri bumbu, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Kemudian kecap manis, di sini saya pakai 2 sampai 3 sendok makan ya. Lalu tambahkan kurang lebih setengah sendok teh gula pasir. Kemudian ini ditumis sampai bumbunya meresap dan tempenya matang ya. Ini tumis tempenya sudah matang, kelihatan ini bumbunya sudah meresap ke dalam tempe, warnanya juga bagus banget. Nah, untuk tahap terakhir kita tambahkan potongan daun bawang. Ini diaduk-aduk sebentar, kurang lebih 30 detik ya. Lalu ini kita matikan api kompornya. Ini tumis tempe untuk siraman pokcoynya sudah matang ya, kita sisihkan dulu. Kemudian sekarang siapkan pokcoynya. Nah, ini pokcoynya sudah saya cuci ya. Ini mau saya buang bagian batang bawahnya, karena biasanya di bagian bawahnya itu kan keras terus suka kotor juga, jadi kita buang aja. Nah, ini udah selesai, pokcoynya sudah saya bersihkan bagian bawahnya. Sekarang ini kita rebus. Nah, ini sudah saya didihkan air ya. Langsung aja masukkan pokcoy yang sudah kita bersihkan tadi. Dan ini memasaknya cukup cepat, nggak usah lama-lama, kurang lebih cuman 1 sampai 2 menit aja. Jadi pokcoy ini kan cepat matang. Sambil dibolak-balik seperti ini agar matangnya tuh rata, yang bawah ditaruh di atas gitu ya. Nah, ini udah cukup, jangan terlalu kelamaan ya masak pokcoynya karena nanti teksturnya jadi lembek. Langsung aja ini ditiriskan. Selanjutnya rebus sisa pokcoynya.
Oke, ini udah selesai saya rebus pokcoynya. Kelihatan ini tuh masih seger banget, nggak kematangan, pas banget ya. Setelah pokcoynya tiris airnya, sekarang kita susun di piring saji seperti ini. Susun memanjang. Nah, ini kelihatan ya, warnanya itu hijau dan masih kelihatan seger banget. Nah, ini udah selesai saya susun. Sekarang siramkan tumisan tempe yang sudah kita buat tadi. Siramkan di atasnya seperti ini. Nah, ini udah kayak daging ya. Padahal ini hanya tempe aja. Tapi ini aromanya enak banget karena kita tadi pakai udang rebon ya. Ini dia pokcoy siram tempenya sudah jadi. Dari penampilannya ini kelihatan cantik banget dan menarik banget ya teman-teman. Padahal ini bukan daging, cuman tempe, tapi kelihatan sangat menggoda dan menarik banget. Ini cocok banget dijadikan ide menu masakan sehari-hari buat kalian yang bosen dengan masakan yang itu-itu aja. Cobain bikin pokcoy siram tempe seperti ini. Ini cara masaknya sangat mudah, gampang, cepet, dan rasanya juga enak. Oke, sekarang saya mau cobain tumis tempenya. Nah, ini kelihatan ya, warna dari tempenya itu coklat. Ini tandanya bumbunya benar-benar meresap. Bismillah. Ini enak, pedes, gurih, dan manis. Ini udang rebonnya berasa banget, jadi ini nambah enak ya. Pokoknya kalau menurut saya ini kuncinya ada di udang rebon. Tumisan tempenya ini jadi enak banget. Nah, sekarang saya mau makan pakai pokcoynya. Ini benar-benar teksturnya masih crunchy. Pokcoynya itu garing, keraus-keraus, seger banget, ini enak banget. Ini dimakan pakai nasi anget dan telur dadar, pastinya enak banget. Oke, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.